Sejak 2 bulan terakhir, terhitung April hingga Mei 2021, Sumatera Barat masuk dalam kondisi di mana kasus positif COVID-19 mengalami kecenderungan peningkatan. Bahkan pada tanggal 21 April lalu, Sumatera Barat berada dalam kondisi terburuk sejak era pandemi COVID-19. Hal tersebut merujuk pada angka penambahan kasus positif COVID-19 yang mencapai angka tertinggi, yakni 514 orang kasus positif baru dalam satu hari. Angka kasus positif ini didapat dari hasil pemeriksaan terhadap 2.439 sampel swab oleh tim Laboratorium Diagnostik dan Riset Terpadu Penyakit Infeksi Fakultas Kedokteran Universitas Andalas dan Balai Penyidikan dan Pengujian Veteriner Wilayah 2 Baso, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Artinya, angka positif lab sumber mencapai 17,6%. Dulu kan ada wacana dari Pak Menteri kan yang pada saat kita memulai swab gitu. Tahunya misalnya empuang. Memang kita akui ya beberapa waktu ini setelah kita mengalami lonjakan yang beberapa waktu lalu, ini nampaknya Satgas Kabupaten Kota bersegera melakukan tracking dan tracing secara masif. Nah, memang gara-gara itu banyak sekarang yang kita temukan positif dan meningkat terus setiap hari. Hari ini saja itu positivity rate kita ada 11,16%, artinya itu lebih dari 200. Rata-rata setiap hari itu sekarang di atas 200. Tetapi sebetulnya ini hal yang positif karena kita telah berada di jalur yang benar dalam melakukan tracing dan tracking. Peningkatan jumlah kasus positif COVID-19 di Sumatera Barat ini berdampak pada ketersediaan ruang rawatan di rumah sakit. Seperti di Rumah Sakit M. Jamil Padang yang merupakan rumah sakit rujukan utama untuk pasien dengan kategori berat. Jika periode bulan Januari, Februari, dan Maret, keterisian ruang rawatan hanya 30 hingga 40 tempat tidur, memasuki pertengahan hingga akhir April 2021, meningkat hampir 300%. Menyikapi hal ini, RSM Jamil Padang kembali melakukan penambahan ruang rawatan untuk pasien COVID-19 dengan kapasitas 84 tempat tidur. Ruang tambahan ini terdiri dari 31 tempat tidur di ICU dan 53 tempat tidur untuk rawatan semi-intensif. Dengan penambahan ruangan ini, RSUP M. Jamil Padang kini memiliki ruang rawatan khusus COVID dengan kapasitas 271 tempat tidur. Selain penambahan ruang rawatan, di tengah tren negatif peningkatan kasus positif COVID ini, RSUP M. Jamil kembali meniadakan jam besuk dan mewajibkan 1 orang penunggu pasien untuk menjalani tes swab antigen terlebih dahulu. Layanan tes swab antigen akan diberikan secara gratis pada 1 orang penunggu pasien. Meningkatnya lonjakan kasus dadakan ini ya otomatis pasien COVID positif konfirmasi dari daerah, dari Padang sendiri itu melonjak cukup pesat, sangat pesat ya kan. Lonjakannya berapa persen Pak? Kalau di tempat kita biasanya rata-rata terakhirnya Februari Januari itu sudah 40 35, sekarang udah 112 114. Kalau dihitung naiknya udah 300% penambahan perawat. Cuman karena kita punya tempat tidur itu yang kita alokasikan itu sebanyak 255, tapi yang efektif 187 itu masih bisa tercover. Oh, bisa dikatakan ruang rawatan pasien COVID M. Jamil itu penuh? Ya itu tadi saya bilang yang operasional 187 itu sekarang ini 114, 115 dan ICU-nya sudah persentasenya 70, hampir 70%-an itu. Nah, jadi dan untuk confirm positifnya sih memang udah 80 sampai 90. Karena ICU itu ada 2 di kita, ICU kuning sama ICU merah. ICU kuning ini begini ceritanya. Pasiennya sesak semua, gejala seperti gejala COVID, tapi belum ada hasil PCR-nya. Kita kan tidak boleh masukkan dia ke dalam ini, makanya dia ditempatkan dulu daerah kuning. Inilah yang masih tersisa sekarang ini. Yang merahnya itulah berganti terus ini apanya. Dan untuk mengantisipasinya sekarang ini kita lagi mempersiapkan, ini dalam kerangka lagi finishing, ada 84 tempat tidur lagi yang kita tambah dalam rangka mengantisipasi lonjakan kasus ini
31-nya ICU, 53-nya semi intensif yang kita apakan pusatkan di gedung jantung terpadu itu. Mungkin itu 2 anak-anak. Yang ketiga, Bu Dewi Sriani, Koordinator Srikandi. Tren negatif peningkatan kasus positif COVID di Sumatera Barat ini membuat gugus tugas mengencangkan ikat pinggang. Intensitas operasi justisi terus ditingkatkan di pusat-pusat keramaian dan beberapa pusat perbelanjaan di Provinsi Sumatera Barat. Selain gugus tugas, tren negatif peningkatan kasus positif ini juga meningkatkan kepedulian beberapa organisasi masyarakat yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Seperti halnya dengan Srikandi Kelompok Siaga Bencana Kota Padang. Sejak awal pandemi, Srikandi terus fokus untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya protokol kesehatan. Beragam upaya pun dilakukan agar tidak terlihat menggurui dan dapat diterima secara baik oleh masyarakat. Tidak hanya pendekatan secara sosial, pendekatan secara budaya pun dilakukan oleh kelompok ibu yang siaga bencana di Kota Padang ini. Di tengah masyarakat yang sudah mulai lalai dengan protokol kesehatan, Srikandi Kelompok Siaga Bencana Kota Padang ini melakukan pendekatan budaya. Para ibu ini turun ke tengah masyarakat untuk melakukan sosialisasi dan sterilisasi fasilitas-fasilitas umum. Agar tidak menimbulkan kekhawatiran baru dan rasa takut, para Srikandi ini turun melakukan sterilisasi beberapa fasilitas umum dengan berkebaya. Berkebaya jadi pilihan Srikandi karena ketika turun melakukan sterilisasi dan sosialisasi menggunakan APD lengkap, masyarakat cenderung fobia dan takut. Namun memang tidak seperti ketika melakukan sterilisasi dengan menggunakan APD. Sterilisasi yang dilakukan saat menggunakan kebaya ini hanya dilakukan di beberapa fasilitas umum saja dan tidak di rumah-rumah warga yang positif COVID-19. Seakan tidak pernah lelah, Srikandi Kota Padang ini menyampaikan pesan bahwa perjuangan untuk melawan COVID belum selesai. Masyarakat kembali diingatkan untuk selalu menerapkan 5M, menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Setelah kami bersihkan di Tiko, udah pindah ke Tiko ke Bentang, ke Tiko-Tikonya. Kami semprot sama Rodaya. Ini apa nih harapannya dengan melakukan penyemprotan memakai kebaya ini, Bu? Kalau Kartini kan berjuang di bidang pendidikan. Kalau Srikandi kita sekarang kan zaman sekarang kita berjuang untuk melawan COVID. Pak, apakah itu aman, Pak, menyemprot tanpa APD? Kalau di sini kita kan cuma untuk pencegahan ya, karena di fasilitas umum, jadi bukan di rumah atau tempat yang terpapar COVID. Kalau untuk yang terpapar COVID memang diharuskan memang harus memakai APD lengkap. Hingga Jumat 21 Mei 2021, jumlah kasus COVID-19 di Sumatera Barat sudah mencapai 41.253 orang. Dari total jumlah tersebut, sebanyak 2.681 orang merupakan kasus aktif dan masih menjalani perawatan. Jumlah warga Sumbar yang berhasil sembuh dari virus corona hingga sekarang sudah mencapai 37.659 orang, sementara yang meninggal sudah mencapai 913 orang. Selain meningkatkan intensitas operasi justisi, di tengah tren negatif peningkatan kasus COVID-19 ini, pemerintah Provinsi Sumatera Barat terus menghimbau masyarakat agar tetap menjaga kesehatan, konsisten, serta disiplin mematuhi semua protokol kesehatan yang telah diterapkan oleh pemerintah. Puncaknya.